Tanaman cukup subur luar biasa seperti ini, walaupun di musim penghujan tetap bebas dari jamur. Ini yang kita lakukan. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah, khususnya hari ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan perawatan tanaman cabai di musim penghujan. Mulai dari cara melakukan pengocoran, penyemprotan fungisida, apa-apa saja yang harus kita lakukan. Jika ini kita tidak dilakukan dengan secara ekstra atau dengan teliti, maka bisa mengakibatkan kita menjadi gagal panen. Karena di musim hujan ini sangat rentan sekali namanya penyakit jamur. Oleh karena itu, ikuti terus videonya kawan-kawan agar tidak gagal paham. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam, sangat subur luar biasa seperti ini. Nah, sebelum kita menjelaskan bagaimana cara kita melakukan perawatan tanaman cabai, kita lihat dulu kondisi tanamannya kawan-kawan. Dan hari ini kita berada di kebun pagi-pagi sekali, jadi cuacanya masih agak gelap-gelap sedikit, tetapi trik sinar matahari sudah mulai kelihatan. Tetapi untuk sekarang ini di tempat kita ini musim penghujan, walaupun paginya ada sinar matahari, sebentar lagi bisa terjadi hujan mendadak dan cukup deras kawan-kawan. Nah, hal inilah yang menyebabkan kalau kita tidak melakukan perawatan dengan ekstra atau dengan teliti, khususnya tanaman cabai masih kecil seperti ini, nanti bisa mengakibatkan tanaman sangat mudah diserang yang namanya penyakit jamur. Jadi sangat subur sekali, batangnya sudah besar seperti ini, sangat keras. Ini tingginya kurang lebih sudah 20 sentian ini. Dan kita menanam cabai ini satu bedengan di tengahnya saja kawan-kawan, satu jalur, tidak kiri kanan atau dua. Dan yang di sebelah sana kita sudah memasang mulsa lagi. Rencananya kita akan tanam nanti cabai rawit kaliber di sana. Kalau ini varietas cabai angkasa 89 ini kawan-kawan. Jadi sangat subur luar biasa. Kita sudah pasang turusnya atau bambu-bambunya seperti ini. Di sini lebar bedengan kita buat kurang lebih 90 cm, hampir 1 meter. Ini lahannya agak miring kawan-kawan, jadi kita tidak membuat bedengan tinggi. Ini kurang lebih tingginya kurang lebih 30 cm ini ada dari permukaan tanah seperti ini. Dan lebar selokan juga tidak terlalu lebar kita buat, kita hanya buat 60 cm. Sebenarnya semakin lebar selokan itu semakin bagus. Tetapi karena kita menanam satu jalur di tengahnya, maka kita cukup membuat 60 cm itu sudah lebar sebenarnya. Tetapi seperti yang sudah saya sampaikan, sebenarnya untuk musim penghujan agar sirkulasi udara lebih bagus, semakin lebar selokan itu semakin bagus. Nah, ini rumputnya kita sudah melakukan penyempraian. Ini rumput jampang atau rumput dulangan, kita spray dengan piaron. Karena banyak sekali pertanyaan masalah rumput ini kawan-kawan. Kita menggunakan piaron, kita mix dengan herbisida kontak seperti Gromoxon. Piaronnya kita pakai 3 sendok makan, Gromoxonnya kita pakai 50-100 ml. Nah, setelah kita melakukan pembuatan bedengan ini, kita tebar namanya kotoran ayam. Nah, kita memakai kotoran ayam ini kawan-kawan, yaitu kotoran ayam yang tidak memakai sekam dicampur dengan pertipos. Kita tidak memakai kapur dolomit. Ya, perhitungan kemarin karena kemarau, nanti kita lakukan pemberian kalsiumnya dengan cara sistem kocor atau tabur nanti di lubang tanam. Nah, setelah kita membuat bedengan rapi, kita tutup mulsa, baru kita diamkan kurang lebih 30 hari. Jadi cukup lama kita melakukan pendiaman karena kita menggunakan kotoran ayam. Nah, maaf kawan-kawan, tadi setelah kita tabur kotoran ayam sebelum ditutup mulsa, kita siram dengan menggunakan E4. Nah, jadi kita melakukan fermentasi pupuk itu di lahan atau di bedengan. Jadi dengan demikian maka pupuknya tidak akan menjadi bahaya atau pupuk kandangnya. Karena tanaman cabai untuk menyuburkan tanaman itu memang memerlukan pupuk kompos atau pupuk kandang itu lebih bagus. Tetapi dengan catatan harus difermentasi. Dan itu pun walaupun sudah difermentasi, kita harus sering melakukan pengocoran dengan menggunakan kalsium dan bahan-bahan lainnya, kawan-kawan.
Nah, setelah 30 harinya kita buat lubang, kemudian kita tanam, dan ini jaraknya ini di tengahnya 50 cm kawan-kawan, tidak terlalu jauh, jadi agak dekat sedikit, 50-50 semua ini. Dan setelah kita melakukan penanaman 5 harinya kita melakukan pengocoran dengan menggunakan asam amino. Tujuannya kita kocor dengan asam amino agar tidak mengalami stres akibat pindah tanam. Nah, asam amino kita pakai satu tutupnya ini kurang lebih 30 ml. Kita memakai Primino. Kita campur dengan Ultradap 2 sendok makan. Kita memakai tangki semprot kurang lebih dalam satu lubang ini kita kocor 50-100 ml. Kemudian di usia 10 hari kita juga melakukan pengocoran dengan bahan yang sama, yaitu menggunakan asam amino Primino dan Ultradap. Kemudian di usia 15 hari kita juga melakukan pengocoran yang sama dengan bahan yang sama. Dan ini usia tanaman cabai baru kurang lebih 17 hari kawan-kawan. Jadi tidak terlalu lama kita sudah melakukan penanam. Jadi di usia 17 hari sudah sangat subur seperti ini karena air tercukupi dan kita melakukan pengocoran dengan ini. Nah, selain kita melakukan pengocoran dengan asam amino Primino, kita juga melakukan pengocoran dengan bahan lain kawan-kawan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena waktu pembuatan bedengan kita tidak menabur koper dolomit, maka kita melakukan pengocoran dengan di usia kemarin, di usia 15 hari, kita melakukan pengocoran dengan yaitu kalsium boron, yaitu kita memakai Kalbopit, kita memakai 3 sendok makan untuk Kalbopitnya untuk 10 liter air. Jadi kita buat kental sedikit airnya, ditambah dengan yaitu menggunakan asam humat, yaitu humid acid, yaitu kita memakai Impresol. Ini dosisnya sama, 3 sendok makan asam humat, kemudian kalsiumnya, Kalbopitnya kita memakai 3 sendok makan. Nah, itulah yang kita lakukan. Jadi interval kita melakukan pengocoran ini nantinya kurang lebih 10 hari sekali atau 12 hari sekali karena kita tidak menggunakan kapur dolomit. Nah, tujuan kita melakukan pengocoran dengan asam humat dan kalsium ini agar pH-nya tidak drop karena musim penghujan. Dengan pH netral maka tanaman akan tetap tumbuh normal. Nah, maaf kawan-kawan, tadi kita belum sampaikan, sebelum kita melakukan penanaman kita juga melakukan pengocoran dengan menggunakan yaitu Trichoderma, asam humat dan silika karbon. Masing-masing dosisnya 3 sendok makan untuk 20 liter air. Kita kocor per lubang yaitu kurang lebih 100 ml. Nah, untuk mengatasi masalah jamur di musim penghujan seperti saat ini, kemarin di usia 10 hari kita juga melakukan penyemprian dengan menggunakan yaitu Koper WP, yaitu pupuk mineral dan pelapis tanaman. Ini sangat bagus sekali antisipasi atau pencegahan jamur. Dan juga sangat bagus sekali manfaatnya untuk mengatasi keadaan di mana musim hujan sangat deras seperti ini. Biasanya jamur itu sangat rentan, jadi berfungsi untuk menetralkan lapisan pada permukaan daun itu agar tidak menjadi asam. Jadi dengan demikian maka akan bebas dari namanya bercak daun. Ini suasananya di pagi hari ini masih agak gelap-gelap sedikit kawan-kawan. Kita membuat video ini pagi-pagi, ditakutkan siang sedikit nanti akan turun hujan. Ini populasi tanaman tidak terlalu banyak kawan-kawan, hanya 1.200-an kurang lebih. Kalau kita tanam kiri kanan mungkin masuknya 2.400, tetapi karena kita satu jalur di sini hanya tengahnya saja, maka masuknya kurang lebih 1.200. Nah, itulah teknik yang kita lakukan dalam penanaman cabai dan perawatan cabai sampai usia 17 hari saat ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.